semuanya, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Ya, seperti biasanya konten mingguan kita. Di kesempatan kali ini aku akan memberikan kepada kalian 10 anime overpower saja awal episode dan mengejutkan banyak orang. Tapi sebelum masuk ke listnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan terlebih dahulu. Oke? Tak perlu menunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke listnya cuy. Nomor 10, Densetsu no Yusa no Densetsu. Alpha Stigma dikenal sebagai mata yang bisa menganalisa semua jenis sihir. Namun mereka lebih dikenal sebagai mata terkutuk yang hanya bisa membawa kehancuran dan kematian kepada orang lain. Rainer Lud, penyihir berbakat dan juga pembawa Alpha Stigma, pernah menjadi murid Akademi Penyihir Roland Empire, sebuah sekolah elit yang didedikasikan untuk melatih penyihir untuk tujuan militer. Namun setelah banyak teman sekelasnya meninggal dalam perang, dia membuat sumpah untuk membuat negara ini menjadi tempat yang lebih tertib dan damai, bersama korban yang selamat sekaligus temannya Sion Astal. Nomor 9, Jika no Shihaisa. Chrono Ruler atau disebut juga penguasa waktu adalah mereka yang diberkati kekuatan untuk melawan para horolog, iblis yang menyerap waktu dalam diri seorang manusia. Seorang pelajar, Koyuki, ingin menghidupkan kakaknya kembali dengan berbagai cara, termasuk hendak membuat kontrak dengan seekor horolog yang berada di Menara Jam, di mana Kiri Putin dan Victor Putin menjadikan Koyuki sebagai umpan untuk memancing keluar horolog itu. Berhasilkah mereka menghentikan horolog itu? Dan siapakah sebenarnya Victor dan Kiri bersaudara itu? Tentu saja kalian harus tonton sendiri di anime Jika no Shihaisa ini, teman-teman. Nomor 8, Drifter. Walaupun anime yang satu ini judulnya Drifter, bukan berarti animenya tentang mobil-mobil yang ngedrift ya cuy. Mengisahkan Toyohisa Shimazu, seorang samurai yang terkenal dengan keganasan dan kegilaannya dalam perang dan berasal dari klan Shimazu. Toyohisa terlibat dalam sebuah perang Sekigahara yang membuat dirinya terluka parah. Pada saat perjalanan pulang, dirinya pun tak dapat menahan lagi lukanya dan pingsan. Saat sadar, dirinya tiba-tiba saja terbangun dalam sebuah ruangan yang terdapat banyak pintu, di mana seorang pria berkacamata sedang menunggunya di meja. Pria berkacamata tersebut adalah Murasaki. Murasaki langsung membawa Toyohisa ke salah satu pintu yang terdapat di ruangan itu dan langsung mengirimnya ke dunia lain. Di dalam dunia itu, mereka membentuk kelompok bernama Drifter dan memulai petualangan di dunia itu. Nomor 7, Saijaku Muhai no Bahamut. Menceritakan Luke Arcadia, seorang mantan pangeran kerajaan Arcadia yang secara tidak sengaja terjatuh ke pemandian wanita dan secara tidak sengaja pula menimpa seorang gadis pirang yang sedang telanjang. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, Luke kemudian ditantang duel oleh Lisa. Namun duel mereka mendapat gangguan serangan dari Abyss yang dikatakan oknum misterius. Dengan susah payah, Luke dan Lisa berusaha menghancurkan Abyss tersebut. Mereka berhasil, hanya saja Luke menderita luka ringan. Setelah duel dengan Lisa, Luke diminta untuk mengikuti akademi khusus wanita yang melatih para bangsawan untuk menjadi Dragnat. Nomor 6, Plunderer. Di dunia pasca apokalips ini terdapat mereka yang disebut dengan Numbers. Setiap manusia yang memiliki hitungan yang dicap di tubuhnya dengan sebutan count. Setiap manusia memiliki count atau hitungan yang berbeda-beda berdasarkan hitungan dari apa yang mereka lakukan selama hidupnya. Dan mereka tidak boleh membuat hitungan mereka menyentuh angka 0. Karena jika hal itu terjadi, mereka akan dikirim ke dunia Abyss dan mati di sana. Pada tahun 305, seorang wanita bernama Hina mewarisi misi dari ibunya yang countnya telah mencapai angka 0. Dan ia disuruh untuk menemukan Red Baron legendaris. Dalam petualangannya, ia bertemu pendekar pedang bertopeng bernama Lich yang mencoba untuk menyembunyikan identitasnya karena ia dikenal sebagai orang yang merosot karena memiliki count yang sangat rendah. Nomor 5, Gleipnir.
Anime yang satu ini menceritakan seorang pria bernama Shuichi Kagaya yang merupakan siswa pintar dan terampil dalam olahraga. Namun ia memiliki rahasia. Ia bukanlah manusia biasa dan bisa dibilang merupakan monster. Suatu pagi dia terbangun sebagai monster dengan kekuatan fisik yang hebat, cakar yang besar dan penciuman yang tajam serta bulu yang lebat. Sempat depresi dan putus asa karena berubah menjadi monster, kehidupannya berubah setelah bertemu wanita bernama Claire Aoki, gadis yang ia selamatkan dan mengetahui rahasianya sekarang. Claire adalah gadis yang sadis dan tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain. Sebelum bertemu Shuichi, dia sering mencari monster dan juga berharap menemukan adik monsternya. Nomor 4, Tales of Zestiria. Menceritakan Sorey adalah pemuda yang tumbuh di kalangan Seraphim, yakni makhluk spiritual yang tidak terlihat oleh manusia. Sorey percaya pada mitos yang mengatakan bahwa dahulu kala para manusia dapat melihat Seraphim, dan dirinya berimpian untuk mengungkap misteri kuno untuk membuat dunia menjadi tempat di mana manusia dan Seraphim dapat hidup bersama dalam damai. Suatu hari Sorey memutuskan untuk pergi ke pusat kota di mana para manusia tinggal. Dirinya juga terlibat dalam insiden di mana dirinya menarik pedang suci yang tertancap di batu. Dirinya pun menjadi seorang Sprite, yaitu orang yang menjaga dunia dari bencana. Dan berkat itu juga tekadnya untuk membuat Seraphim dan manusia hidup dengan damai menjadi bulat. Nomor 3, Kimito Boku no Saigo. Anime ini menceritakan setelah bertahun-tahun perang besar yang melibatkan kerajaan dan Nebulis telah berlangsung. Selama perang tersebut belum ada satupun pihak yang menyudahinya. Suatu hari kesatria muda dari kerajaan bertemu dengan putri dari Nebulis. Awalnya Iska sang kesatria dari kerajaan menganggap Alicelis Low sebagai musuh bebuyutannya. Walaupun begitu, pertemuan awal mereka rupanya membuat Iska terpesona dengan kecantikan dari Low. Sementara itu, sang putri malah terpesona dengan kemampuan milik Iska. Memiliki ketertarikan satu sama lain membawa mereka ke dalam sebuah impian yang cukup besar, yakni menghentikan perang dari kedua negara ini. Baik Iska dan Low sama-sama menginginkan perang yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut usai. Mampukah mereka melakukannya? Tentu saja kalian harus tonton sendiri di anime Kimito Boku no Saigo ini, teman-teman. Nomor 2, Dororo. Anime garapan MAPPA yang satu ini merupakan remake dari tahun 1969 dengan judul yang sama, yakni Dororo to Hyakimaro. Demi menyelamatkan daerahnya, Kagemitsu meninggalkan jalan kebenaran dan melakukan perjanjian dengan 12 iblis. Dengan harapan ingin daerah menjadi subur dan makmur, dia pun rela mengorbankan segalanya demi hal tersebut dapat terwujud. Beberapa tahun setelah perjanjian dengan para iblis, daerah kekuasaannya mulai subur. Tapi janjinya pun juga tiba. Ketika putra pertama Kagemitsu lahir, bocah laki-laki itu tidak memiliki anggota badan, hidung, mata, telinga, bahkan kulit, tetapi dia tetap hidup. Ketika Kagemitsu menyuruh membuangnya ke sungai, tapi karena keberuntungan anak tersebut, dia pun selamat dan ditolong oleh seorang pria yang ahli dalam pembuatan anggota tubuh palsu. Pria tersebut membesarkannya dan melatihnya berjalan menggunakan tubuh buatan dan memberi nama Hyakimaro. Nomor 1, Magi The Labyrinth of Magic. Di dunia ini tersebar beberapa labirin misterius yang menyembunyikan kekayaan yang luar biasa di dalamnya. Tempat-tempat misterius ini dikenal sebagai dungeon, yang merupakan karya magi atau penyihir langka yang juga membantu orang membangun kerajaan mereka dengan membimbing mereka ke dungeon. Jin yang merupakan makhluk gaib yang menguasai labirin memberikan kekuasaan yang besar bagi siapa saja yang dapat menaklukkan dungeon. Dan juga ia akan dipilih sebagai calon raja untuk menguasai dunia.
Memiliki kehidupan yang terisolasi, Aladin yang merupakan seorang penyihir muda bersemangat untuk menjelajahi dunia dan meninggalkan tempat tinggalnya. Dalam perjalanan, Aladin bertemu dengan Alibaba Saluja setelah menyebabkan kekacauan pada pedagang lokal. Pertemuan mereka membuat mereka menjadi teman, dan disinilah Aladin membimbing Alibaba untuk melakukan dungeon dan mungkin saja menjadi calon raja berikutnya. Nah, itulah 10 anime overpower sejak awal episode dan mengejutkan semua orang yang dapat aku berikan kepada kalian. Dari ke-10 anime tadi, mana nih yang belum kalian tonton? Atau mungkin kalian mempunyai rekomendasi anime versi kalian sendiri? Bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!